Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kalian akan belajar bersama saya, yaitu sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Maria Ulfa. Kalian bisa memanggil saya Mbak Maria ataupun Mbak Ulfa. Nah, di pertemuan kali ini anak-anak MIPA 1 dan MIPA 2 akan belajar dengan saya karena saya diberikan kesempatan oleh Ibu Heni untuk mengajar kalian. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan sebelum kita belajar, sebelum anak-anak memulai pembelajaran, biasakan untuk sarapan terlebih dahulu agar belajar kita dapat konsentrasi. Di pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang sejarah penurunan Al-Quran dan penulisan Al-Quran, melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu Al-Quran dan Wahyu. Jadi kalian pasti sudah tahu Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu pedoman hidup manusia, hukum-hukum Allah. Nah, di sini kita akan membahas yaitu sejarah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah secara berangsur-angsur. Ada kalanya berupa ayat, ada juga yang berupa surat. Nah, yang itu tadi kalian bisa simak di buku LKS kalian di halaman 16. Selanjutnya, Al-Quran itu adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada manusia. Yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup manusia. Nah, kemudian kapan sih waktu turunnya Al-Quran itu? Waktu turunnya Al-Quran itu yaitu sekitar 23 tahun. Yang 13 tahun itu ketika Nabi Muhammad SAW berada di Mekah, dan yang 10 tahun ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Kemudian selanjutnya yaitu periodisasi turunnya Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran itu dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Nah, kalau periode Mekah itu surat-surat itu atau ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad berada di Mekah, sehingga surat tersebut dinamakan surat Makkiyah. Yang kedua yaitu periode Madinah. Ayat-ayat Al-Quran ataupun surat Al-Quran itu diturunkan ketika Nabi berada di Madinah, sehingga surat itu disebut surat Madaniyah. Periode Mekah itu sekitar 13 tahun, dan yang periode Madinah itu sekitar 10 tahun. Kemudian selanjutnya yaitu cara-cara Al-Quran diturunkan. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan berada di Lauhul Mahfuz. Al-Quran diturunkan secara langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah itu adalah langit dunia. Sebagaimana firman Allah yang berada di surat Al-Buruj ayat 20 sampai 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wallahu min waraihim muhit, bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Nah, ketika Al-Quran berada di Lauhil Mahfuz ini, tidak ada satu orang pun yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran itu berada di alam gaib.
Oh iya anak-anak, tadi kalian belum saya jelaskan ya. Jadi Lauhil Mahfuz itu apa sih? Jadi Lauhil Mahfuz itu adalah tempat Allah mencatat segala sesuatu yang terjadi di dunia atau segala kejadian yang akan terjadi di dunia. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke langit bumi. Nah, berdasarkan beberapa petunjuk ayat yang ada di Al-Quran dan diriwayatkan dari hadis sahih, Al-Quran itu diturunkan pada suatu malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu bertepatan pada bulan suci Ramadan. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran yang pastinya kalian sudah tidak asing lagi ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan ada juga beberapa hadis yang meriwayatkan kebenaran Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kalian bisa simak LKS kalian ya pada halaman 19, itu ada di linknya di sana. Kalian bisa baca dan bisa pelajari yang lebih lengkapnya lagi. Lanjut ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tahap ketiga itu tahap terakhir diturunkannya Al-Quran, proses diturunkannya Al-Quran. Nah, yang ketiga ini tahap turunnya Al-Quran itu, Al-Quran diturunkan dari langit ke bumi, yaitu yang dinamakan Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, kalau seperti itu, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus saja? Nah, itu jawabannya nanti akan saya terangkan di belakang ya. Selanjutnya yaitu ayat yang pertama kali turun dan terakhir kali turun. Jadi ayat di dalam Al-Quran itu kan banyak. Jadi apa sih Bu ayat pertama yang turun di dalam Al-Quran itu, dan apa ayat yang terakhir turun di dalam Al-Quran itu? Nah, jadi ayat yang pertama kali turun di dalam Al-Quran itu yaitu ayat 1 sampai 5 yang berada pada surat Al-Alaq. Dan yang kedua itu ayat 3 dalam surat Al-Maidah. Kalian bisa simak ya di LKS kalian pada halaman 20. Di situ ada suratnya. Kalian bisa baca dan bisa mempelajarinya lebih lanjut lagi. Kemudian Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, di dalam Al-Quran itu keseluruhannya terdiri dari 6.236 ayat, 114 surat, dan 30 juz. Kemudian selanjutnya yaitu hikmah dan rahasia Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi apa sih Bu hikmahnya? Kenapa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur? Kenapa enggak sekaligus? Nah, jadi semua itu pasti ada alasannya, pasti juga ada hikmahnya. Yang pertama yaitu untuk memantapkan dan meneguhkan hati Muhammad SAW dalam menghadapi celaan dari orang-orang musyrik. Kemudian hikmah yang kedua yaitu untuk mempermudah Nabi Muhammad SAW dalam menerima wahyu. Jadi karena turunnya Al-Quran itu bukan sesuatu yang mudah, artinya itu adalah sesuatu yang berat, jadi Allah menurunkannya secara berangsur-angsur. Nah, hikmah yang ketiga yaitu dengan turunnya berangsur-angsur ini agar mudah kita mengambil hikmah yang ada di dalamnya.
Kemudian yang keempat, hikmah Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu agar lebih mudah diterima, agar lebih mudah dihayati, dan agar lebih mudah untuk dihafalkan. Yang selanjutnya yaitu hikmah yang terakhir, yang kelima ya, yaitu sejalan dengan peristiwa atau kisah-kisah serta mengingatkan atas kejadian itu, atau bisa disebut dengan asbabun nuzul dari kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Selanjutnya yaitu sejarah penulisan Al-Quran. Jadi penulisan Al-Quran itu ada sejarahnya juga. Penulisan Al-Quran pada zaman Nabi itu bagaimana, terus kemudian sesudah-sesudahnya itu bagaimana. Nah, sejarah penulisan Al-Quran yang pertama itu yaitu oleh Nabi Muhammad SAW. Itu beliau menunjuk beberapa sahabat yang pandai dalam menulis untuk menuliskan wahyu dari malaikat Jibril berupa Al-Quran. Nah, penulisannya itu kalau zaman dahulu ada yang menuliskan di batu, ada yang menuliskannya di tulang, ada juga yang menuliskannya di kulit binatang atau pelepah kurma, bahkan ada yang menulis di pelepah kurma dan sebagainya, karena pada zaman dahulu itu belum ada kertas. Kemudian yang kedua yaitu penulisan Al-Quran pada periode Khalifah Abu Bakar. Nah, jadi pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf ini adalah inisiatifnya Khalifah Abu Bakar. Jadi ketika kan waktu dulu Al-Quran ditulis secara terpencar-pencar atau terpisah-pisah. Kemudian pada Khalifah Abu Bakar ini beliau mengumpulkan semuanya dalam satu mushaf, yaitu berupa Al-Quran. Kemudian yang ketiga, penulisan atau penghimpunan Al-Quran periode Khalifah Utsman bin Affan, yaitu dengan menyamakan seluruh mushaf. Subhanallah ya anak-anak, Al-Quran ini adalah sesuatu yang mulia. Turunnya saja butuh proses yang sangat panjang dan tidak mudah. Jadi bagi kita semua wajib hukumnya untuk mempelajari, membaca, dan alhamdulillah kalau bisa menghafalkan Al-Quran. Cukup sekian pembahasan kita hari ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya karena saya juga masih belajar dan boleh diingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.